Halo Sobat Batik TV, selamat datang di channel Batik TV. Channel yang menyuguhkan berbagai macam informasi mulai dari berita, hiburan, hingga teknologi untuk menemani hari-hari Anda. Buat Anda yang ingin up to date dan menambah wawasan mengenai berbagai hal, yuk simak baik-baik channel Batik TV bersama saya Ayu Sita. Serial adalah tayangan persembahan dari Batik TV untuk kamu anak muda hingga dewasa. Serial menyuguhkan sederet berita atau fenomena yang sedang viral, mulai dari lingkup di internasional, nasional, maupun daerah selama sepekan. Inilah kasus penembakan Brigadir J terus bergulir hingga saat ini. Irjen Verdi Sambo, mantan Kadif Provos Mabes Polri, ditetapkan menjadi tersangka penembakan Brigadir J. Melansir dari rilis resmi Polri melalui akun Instagramnya, Jenderal Polisi Dr. Andes Listio Sigit Prabowo, MSI mengungkapkan Irjen VS sebagai tersangka dalam kasus meninggalnya Brigadir J di Duren 3, Jakarta Selatan. Usai penetapan 3 tersangka berinisial RE, RR, dan KM, polisi menetapkan Irjen Pol FS sebagai tersangka. Atas perbuatannya, para tersangka dijerat pasal 340 SUB, pasal 388 JO, pasal 55 dan pasal 56 KUHP. Kapolri menjelaskan bahwa tim khusus menemukan bahwa peristiwa yang terjadi adalah peristiwa penembakan terhadap saudara J yang menyebabkan saudara J meninggal dunia yang dilakukan oleh saudara RE atas perintah FS. Sebelumnya, menyadur dari CNN, menurut Menko Polhukam Mahfud MD, satu tersangka baru yang akan diumumkan pada Selasa 9 Agustus sore ini adalah sopir istri Sambo, Putri Chandrawati, berinisial K. Baradae dijerat dengan pasal 338 JO, pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP JO, pasal 56 KUHP. Sementara Brigadir Riki dijerat dengan pasal 340 Subsider, pasal 338 Jongto, pasal 55 dan pasal 56 KUHP. Polri juga menempatkan Irjen Verdi Sambo ke Makobrimob untuk pemeriksaan lebih lanjut terkait kasus pembunuhan tersebut. Polri menduga Sambo melakukan pelanggaran prosedur dalam kasus tersebut. Wakil Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban LPSK, Edwin Partogi, mengatakan pihaknya bisa menyetujui permohonan Baradae terkait perlindungan hukum dan justice kolaborator JC jika yang bersangkutan tidak terbukti sebagai pelaku utama dalam kasus pembunuhan Brigadir J. Selain itu, pihaknya juga bakal mengabulkan permohonan jika Baradae memenuhi semua unsur, termasuk berkomitmen untuk mengungkap pelaku utama dalam pengusutan kasus tersebut. Baradae melalui kuasa hukum Muhammad Burhanuddin menyatakan tidak ada adegan saling tembak dalam kematian Brigadir J sebagaimana klaim awal kepolisian. Burhanuddin mengatakan Baradae pertama kali menembak Brigadir J kemudian diikuti tembakan pelaku lain. Pelansir dari detik.com, Brigadir RR yang ditetapkan menjadi tersangka baru dalam kasus dugaan kematian Brigadir J terancam hukuman mati. Ancaman hukuman pidana itu tercantum dalam pasal yang disangkakan kepada Brigadir RR. Direktur Tindak Pidana Umum Dirtipidum Bareskrim Polri Brigjen Andi Rian Jajadi mengatakan Brigadir RR disangkakan pasal 340 Subsider, pasal 33 Jongto, pasal 55 dan pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP. Isi pasal 340 KUHP adalah barang siapa sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain diancam karena pembunuhan dengan rencana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama 20 tahun. Dengan penerapan pasal itu, Brigadir RR disangka melakukan pembunuhan berencana terhadap Brigadir J. Andi mengatakan penyidik Ditipidum Bareskrim Polri menetapkan Brigadir RR sebagai tersangka pada Minggu 7 Agustus 2022 kemarin.
Menurut Andi, saat ini Brigadir RR ditahan di rumah tahanan Rutan Bareskrim Jakarta Selatan. Menanggapi hal tersebut, LBH Masyarakat membuat rilis resminya berjudul Kematian Brigadir J, Proporsionalitas Ancaman Pidana Mati terhadap Brigadir RR. Brigadir RR ditetapkan sebagai tersangka baru oleh Tim Sus dalam kasus kematian Brigadir J dengan ancaman pidana mati. Pidana mati masih legal di Indonesia, tetapi penerapannya kontradiktif dengan norma hak asasi manusia, yaitu hak hidup. Meskipun kasus ini menyebabkan terenggutnya nyawa Brigadir J, pemberian ancaman hukuman mati bukan sebagai saluran balas dendam. Terlebih, Brigadir RR justru rentan menjadi pihak yang diperdaya oleh aktor utama yang memiliki kewenangan dan kekuasaan memberi perintah. Ancaman pidana mati terhadap Brigadir RR patut dipertanyakan proporsionalitasnya dan masih mengundang polemik di tengah ketidakjelasan keberadaan pelaku lain yang mungkin terdapat dalang utama. Ketidakjelasan ini bukan tidak mungkin Brigadir RR memiliki peranan minor yang tingkat kesalahannya jauh di bawah pelaku utama, serta mengingat Brigadir RR berstatus sebagai ajudan atau sopir istri FS yang bisa diduga bertindak bukan atas dasar kehendak dan nuraninya sendiri. Pelaku-pelaku minor seharusnya mendapatkan perlindungan agar dapat membantu mengungkap pelaku utama daripada mengancam mereka dengan pidana mati secara tidak proporsional. Berdasarkan uraian di atas, LBHM mendesak Kapolri untuk menghentikan penerapan pasal dengan ancaman pidana mati terhadap Brigadir RR dalam kasus kematian Brigadir J. Tim Sus segera mengungkap kemungkinan adanya pelaku lain dan tidak menjelaskan relasinya dengan Brigadir RR. Memberikan perlindungan kepada saksi dan keluarga korban kasus pembunuhan Brigadir J untuk membantu mengungkap kejelasan perkara. Menghormati standar hak asasi manusia dalam proses penyidikan kematian Brigadir J dan melakukan penyidikan secara transparan serta berbasis scientific crime investigation. Melakukan investigasi secara proporsional dengan tidak hanya menyasar pelaku-pelaku pembantu dengan peran minor. Menyadur dari Detik.com, Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik mengatakan, dari keterangan-keterangan saksi, ada upaya-upaya pengaburan fakta sehingga dalam kasus ini CCTV dan alat komunikasi menjadi kunci. Taufan mengatakan, hari ini pihaknya akan melanjutkan pemeriksa 5 dari 15 ponsel yang belum diperiksa. Dia menyebutkan dari hasil pemeriksaan 10 ponsel sebelumnya, pihaknya menemukan adanya indikasi pengaburan fakta setelah dicocokkan dengan keterangan para saksi. Sebelumnya, dari adanya kasus tersebut, beberapa personel polisi dimutasi. Hal tersebut tertuang dalam rilis Divisi Humas Polri yang berbunyi, Kapolri Jenderal Polistio Sigit Prabowo melakukan mutasi terhadap 25 personel polisi. Mutasi ini merupakan komitmen Polri untuk transparan dalam penanganan kasus pembunuhan Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat atau Brigadir J. Mutasi besar-besaran ini termasuk di Telegram dengan nomor 16288 8/2022 4 Agustus 2022. Adapun dalam Telegram tersebut, nama Kadif Propam Polri Irjen Verdi Sambo dimutasi sebagai Pati Yanma Polri. Posisi Irjen Verdi akan digantikan oleh Wakabareskrim Polri Irjen Syahar Diantono. Kemudian Brigjen Hendra Kurniawan Karopaminal sebagai Pati Yamna Polri. Penggantinya Brigjen Anggoro Soekartono Karowatproof Divopram sebagai Karopaminal. Selanjutnya, Karowatproof Divopram diisi oleh Kombes Agus Wijayanto yang sebelumnya Sestrowatproof Divopam Polri, sementara Brigjen Pol Beni Ali Karoprovos Divpropam dimutasikan sebagai Pamen Yanma Polri. Kombes Gupu Setiono Kabagian 2 Divpropam dimutasi menjadi Karoprovos. Sespropaminal Kombes Deni Setianugraha Nasution dimutasi sebagai Pamen Yanma Polri, penggantinya Kombes Pol Edgar Diponegoro Kababinpam Propaminal Divpropam Sekpro. Selain Kaden ARO Paminal, Kombes Agus Nurpatria juga dimutasi sebagai Pamen Yamna Polri. Lalu Wakaden B Propaminal Divpropam Polri AKPB Arif Rahman Arifin juga menetapkan posisi yang sama. PSK Subag Rizka Bagian Etika Rofat Prop
Div Propam Kompol Baiguni Wibowo dimutasikan sebagai Pamen Yamna. Selanjutnya, Kompol Cuk Putranto, PSK Subag Audit Etika Rofat Prof dimutasikan sebagai Pamen Yanma. Dua nama lagi yang dimutasi adalah Kasat Reskrim Jaksel AKP Ridwan Sotplanit dan Kanit 1 Satreskrim Jaksel AKP Rifaizal Zamual. Keduanya dimutasi sebagai Pamen Yanma Polri. Jokowi dalam postingan resmi di Instagramnya menegaskan semenjak awal, saya telah meminta aparat terkait untuk mengusut tuntas kasus penembakan yang menewaskan anggota Polri Brigadir Nofrian Syah Yosua Huta Barat tanpa keraguan. Jangan ada ditutup-tutupi. Ungkap kebenaran apa adanya. Infonya Kapolri akan mengumumkan tersangka baru terkait Verdi Sambo, Pak. Ada tanggapan soal itu? Iya, sejak awal kan saya sampaikan, usut tuntas. Jangan ragu-ragu. Jangan ada yang ditutup-tutupi. Ungkap kebenaran apa adanya. Ungkap kebenaran apa adanya. Sehingga jangan sampai menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap Polri. Itu yang paling penting. Citra Polri apapun tetap harus kita jaga. Ya. Sore hari ini saya akan menyampaikan perkembangan terbaru terkait peristiwa tindak pidana yang terjadi di Duren 3. Dan ini juga merupakan komitmen kami dan juga menjadi penekanan Bapak Presiden untuk mengungkap kasus ini secara cepat, transparan, dan akuntabel. Dalam rangka membuat terang peristiwa yang terjadi, tim sus telah melakukan pendalaman dan ditemukan adanya upaya-upaya untuk menghilangkan barang bukti, merekayasa, menghalangi proses penyidikan, sehingga proses penanganannya menjadi lambat. Tindakan yang tidak profesional pada saat penanganan dan olah TKP, serta tindakan-tindakan tidak profesional lain pada saat penyerahan jenazah almarhum J di Jambi. Oleh karena itu, kami telah mengambil keputusan penonaktifan Kapolres Metro Selatan, Karopaminal, Kadif Propam Polri, Karopropos. Kemudian tim sus juga telah melakukan pemeriksaan terhadap pelanggaran kode etik profesi Polri ataupun tindakan untuk merusak, menghilangkan barang bukti, mengaburkan, dan merekayasa dengan melakukan mutasi ke Yanma Polri dan saat ini. Berita selanjutnya datang dari ranah internasional. Senin 7 Agustus 2022, Donald Trump mengatakan jika FBI telah menggeledah klub Mar-a-Lago dan kediamannya di Palm Beach, Florida. Menyadur dari NBC News, sumber yang mengetahui masalah tersebut mengatakan kepada NBC News bahwa pencarian itu terkait dengan informasi rahasia yang diduga Trump membawanya dari Gedung Putih ke resort Palm Beach-nya pada Januari 2021. Trump juga mengklaim dalam sebuah pernyataan tertulis bahwa pencarian yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah Amerika bermotif politik, meskipun dia tidak memberikan secara spesifik. Trump memberikan pernyataan bahwa ini adalah masa-masa kelam bagi bangsa kita, karena rumah saya yang indah, Mar-a-Lago di Palm Beach, Florida saat ini dikepung, digerebek, dan diduduki oleh sekelompok besar agen FBI. Pengacara Trump, Christina Bobb, yang mengatakan dia hadir untuk pencarian hari Senin, mengatakan kepada NBC News bahwa Trump dan timnya telah kooperatif dengan pejabat FBI dan DOJ di setiap langkah. Hanya beberapa jam sebelum agen menggeledah kediaman Trump, FBI memberitahu Secret Service tentang rencana biro untuk mengeksekusi surat perintah tersebut. Menurut seorang pejabat Secret Service memfasilitasi akses properti itu. Kata pejabat itu, tetapi tidak berpartisipasi dalam aspek pencarian apapun.
Berita selanjutnya datang dari China yang melakukan latihan militer di daerah Taiwan imbas atas kunjungan Pelosi ke Taipei. Dilansir dari CNBC, China's Eastern Theater Command Military China mengumumkan latihan militer baru pada hari Senin di laut dan wilayah udara di sekitar Taiwan sehari setelah jadwal akhir dari latihan terbesarnya untuk memprotes kunjungan Ketua DPR Amerika Serikat yaitu Nancy Pelosi pekan lalu ke Taipei. Latihan bersama yang berfokus pada operasi anti kapal selam dan serangan laut, kunjungan Pelosi ke Taiwan pekan lalu membuat marah China yang menganggap pulau yang memiliki pemerintahan sendiri itu sebagai miliknya dan menanggapi dengan peluncuran uji coba rudal balistik di atas Taipei untuk pertama kalinya serta membuang beberapa jalur dialog dengan Washington. Kementerian Pertahanan Taiwan mengatakan kapal militer Cina, pesawat terbang, dan pesawat tak berawak telah mensimulasikan serangan di pulau itu dan angkatan lautnya. Sementara itu, Kementerian Pertahanan Cina mempertahankan tekanan diplomatiknya pada Amerika Serikat, mempertahankan pembicaraan militer ke militernya sebagai protes atas kunjungan Pelosi. Kabar viral datang dari Camat Payangkambuh Timur yang melakukan fashion show ala-ala Citayam Fashion Week. Ia berakhir dicopot dan dimutasi menjadi sekretaris Satpol PP. Dalam keterangan TikToknya bernama Dewi Centong, ia memberikan penjelasan mengenai kasus tersebut yang menimpanya dengan keterangan awal hancurnya karir aku sebagai camat setelah dikomen dan diadukan ke wali kota oleh MUI Kota Payangkambuh karena dianggap tidak sesuai dengan norma-norma agama. Bantu saya untuk mendapatkan keadilan. Sementara itu MUI memberikan pernyataan melalui akun Instagram resminya yang berbunyi, ketika ada yang melaporkan kepada pengurus MUI Kota Payangkambuh bahwa ada konten yang dinilai tidak pantas oleh oknum ASN, maka kami segera melakukan musyawarah di grup WA pengurus MUI. Langkah awal yang kami tempuh adalah langsung menghubungi yang bersangkutan secara japri pada Rabu 27 Juli 2022. Hal ini sesuai dengan kode etik MUI dalam menegur dan mengingatkan masyarakat, yakni menghindari dilakukan di depan umum. Kami juga ingin menjaga marwah dan kehormatannya, yakni dengan tidak mempermalukannya. Dalam pesan direct message di akun Instagram tersebut, kami minta yang bersangkutan menghapus konten di Instagramnya. Jika yang bersangkutan kooperatif dan mau menghapus, sebenarnya sudah selesai masalah. MUI Payangkambuh tidak ingin memperpanjang masalah jika ini dilakukan. Namun setelah ditunggu seharian, pesan DM tersebut tidak kunjung ditanggapi. Yang bersangkutan tetap melakukan kegiatan di Instagram sebagaimana semestinya. Maka dapat kami simpulkan, pesan tersebut diabaikan. Esoknya, Kamis 28 Juli 2022, MUI Payangkambuh menyampaikan kritikan terbuka dengan memposting pesan di kolom komentar. Hal ini dilakukan karena kami merasa DM yang disampaikan sehari sebelumnya tidak ditanggapi. Setelah heboh karena komentar akun MUI Payangkambuh, barulah yang bersangkutan membalas pesan tersebut. Yang bersangkutan menyampaikan ingin bertemu dan sebagainya. MUI Payangkambuh bersedia dengan pintu terbuka melayani permintaan tersebut dan sudah disampaikan pada Ketua Komisi Bidang Perempuan. Namun keinginan yang bersangkutan tidak pernah diwujudkannya. Kami tidak menerima follow up dari ucapan yang bersangkutan. Perlu kami tegaskan, sikap MUI Payangkambuh dalam menegur yang bersangkutan dan memberikan pertimbangan kepada atasan yang bersangkutan telah berdasarkan kepada syara mengato. Adaik memakai yang berlaku, bahwa ranah Minang mempunyai kekhasan nilai dan kearifan lokal. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 2022 tentang budaya Minangkabau yang berdasarkan adat Basandi Syara dan Syarah Basyandi Kitabullah, serta mengingat yang bersangkutan adalah pejabat publik yang mesti menjadi tauladan bagi masyarakat. Sehari setelahnya, di hari Jumat, kami mendapatkan laporan bahwa yang bersangkutan dinobatkan sebagai camat terbaik oleh Sekda Kota Payangkambuh. Muncul postingan di story yang bersangkutan bahwa Payangkambuh Fashion Week yang digagasnya mendapatkan apresiasi oleh Pemkab Payangkambuh. Saat itulah kami minta difasilitasi untuk bertemu dengan Wali Kota Payangkambuh. Pada Selasa,
yaitu melalui Kabak Kesra Kota Payangkambu, kami difasilitasi bertemu dengan Wali Kota Payangkambu. Kami menyampaikan sejumlah aduan dari masyarakat terkait pemberantasan pekat penyakit masyarakat, baik kafe-kafe yang lewat jam malam, kenakalan remaja, pemberantasan narkoba, tempat-tempat yang diduga menyediakan jasa prostitusi, dan sebagainya. Kami juga sempat menyindir oknum ASN yang menjabat Camat Payangkambu Timur yang dimaksud. Mengapa Pemko memberi apresiasi sebagai camat teladan? Menanggapi pernyataan itu, Bapak Wali Kota Payangkambu menyatakan akan memutasi camat tersebut. Jadi tidak benar jika yang bersangkutan dicopot. Faktanya, yang bersangkutan hanya dimutasi dari Camat Payangkambu Timur menjadi Sekretaris Pol PP tanpa turun eselon pangkat. Bahkan menurut sebagian pihak, jabatannya saat ini mempunyai peran yang cukup strategis, yakni mengawal jalannya Perda. Kami harapkan yang bersangkutan dan masyarakat Kota Payangkambu secara umum bisa mengambil hikmah dari peristiwa ini. Jika yang bersangkutan tetap ngotot dan bersikeras dengan sikapnya, kami khawatir yang bersangkutan hanya sedang mencabik baju di badan. Justru makin terbongkarlah kepada publik hal-hal yang akan semakin mempermalukan yang bersangkutan. MUI Payangkambu tidak akan goyah dalam menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar, khususnya kepada masyarakat Kota Payangkambu. Jika tahapan awal dengan ma'uzatil hasanah atau lemah lembut, penuh kasih sayang tidak lagi diindahkan, maka MUI Payangkambu akan menempuh tahap-tahap berikutnya. Bagaimanapun yang hak akan tetap kami sampaikan sekalipun pahit. Terima kasihku padamu Tuhanku, tak mungkin dapat terlukis oleh kata-kata, hanya dirimu yang tahu besar rasa cintaku padamu. Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo mengatakan bahwa dampak perang Rusia-Ukraina menyebabkan rantai pasok bahan makanan bisa tersendat masuk ke Indonesia. Hal ini dikarenakan Indonesia bergantung pada komoditas tersebut. Komoditas itu diekspor oleh negara yang saat ini sedang berkonflik. Hal ini juga menjadikan mie instan akhirnya bisa naik hingga 3 kali lipat karena pasokan gandum Ukraina yang menjadi bahan baku salah satunya pembuatan mie instan mengalami masalah. Bahkan dikatakan Mentan, saat ini terdapat kurang lebih 180 juta ton gandum di Ukraina tidak bisa keluar dari negara. Syahrul berujar, jadi hati-hati yang makan mie banyak dari gandum, besok harganya 3 kali lipat itu. Maafkan saya bicara ekstrim saja ini. Berita lain datang dari kancah lokal di mana anak didik SLB PRI Kota Pekalongan maju dalam kejuaraan Lomba Keterampilan Siswa Nasional atau LKSN tingkat Provinsi Jawa Tengah kategori melukis dan membatik yang akan diselenggarakan pada pertengahan Agustus di Semarang. Guru pendamping sekolah Mai menyebutkan 2 siswi yakni Salsabila dan Audrey dinilai sudah memiliki bakat sejak mereka sedang duduk di tingkat pendidikan taman kanak-kanak TK atau bakat tersebut kian tampak hingga mereka duduk di bangku SMP. Ia menambahkan memang mereka berdua sudah terlihat bakatnya sejak mereka di sini TK. Sehingga kami ikut sertakan Salsabila dan Audrey untuk maju mengikuti lomba melukis dan atas prestasi mereka dapat maju ke tingkat provinsi. Meskipun dengan keterbatasan, kedua siswi tersebut memiliki semangat tinggi mengikuti latihan dalam persiapan LKSN tingkat provinsi. Mai berharap 2 siswanya dapat berkompetisi dengan maksimal dan dapat memberikan hasil yang terbaik bagi diri dan sekolahnya. Sementara itu, pelatih yang merupakan pelukis profesional ini atau Jatmiko turut bangga dengan prestasi yang dimiliki oleh kedua siswi tersebut. Sebab, sesuatu yang diajarkan olehnya tidaklah mudah dan butuh keterampilan dan ketelatenan dan ketertarikan yang tinggi. Ia mengatakan jika mereka spesifik, bahkan saya yakin di balik kekurangan itu ada kelebihan diberikan Allah kepada mereka. Mereka memiliki talenta, saya yakin ini sudah sampai ke passionnya. Dikatakan Jatmiko tidak ada kendala yang dihadapkan saat melatih karena antusiasme dari mereka berdua. Selama ini tidak ada kesulitan ya. Ia berkomunikasi dengan biasa, terkadang kalau menerangkan sesuatu yang agak detail, ia dituliskan di memo. Mereka bisa baca tulis, mereka sangat luar biasa.
Demikianlah serial episode hari ini. Jangan lupa follow channel Batik TV dan nyalakan notifikasi agar Sobat Batik TV tidak ketinggalan serial terbaru. Nantikan serial menarik lainnya setiap hari Senin jam 14 waktu Indonesia Barat.